Aceh, tanah yang dikenal dengan keindahannya yang memukau, dan semangatnya yang tak kenal menyerah. Dari pegunungan yang hijau hingga pantai yang mempesona, Aceh adalah tempat yang penuh dengan keajaiban alam dan budaya yang kaya. Namun, di balik itu semua, tersimpan sejarah yang dipenuhi rasa sakit dan kehilangan. Sejarah yang seringkali tersembunyi di balik keindahan alamnya. Sejarah yang berbisik melalui dinding-dinding rumah Gaudong yang runtuh. Setiap retakan dan kerusakan pada bangunan ini menceritakan kisah yang memilukan. Rumah yang tampak biasa di Pidie, Aceh ini, menyimpan kenangan mengerikan dari babak kelam masa lalu daerah tersebut. Kenangan yang tak mudah dilupakan oleh mereka yang pernah mengalaminya. Selama konflik yang mencengkeram Aceh, rumah Gaudong berubah menjadi simbol teror, sebuah pusat penahanan rahasia tempat kengerian yang tak terkatakan terjadi. Di sini, banyak orang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dinding-dinding rumah Gaudong telah menyerap tangisan orang-orang yang tak bersalah, permohonan belas kasihan yang tak terjawab. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang ketidakadilan dan penderitaan. Hari ini, rumah Gaudong berdiri sebagai pengingat yang mengerikan akan harga manusia yang harus dibayar dalam konflik. Sebuah monumen bisu yang mengingatkan kita akan pentingnya perdamaian. Ini adalah bukti ketahanan jiwa manusia, tempat para penyintas dan keluarga mereka berkumpul untuk mengenang, mencari keadilan, dan menemukan penghiburan dalam kesedihan bersama. Mereka datang untuk berbagi cerita dan mendukung satu sama lain. Kisah-kisah rumah Gaudong bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah cerita yang terus hidup dalam ingatan dan hati banyak orang, melainkan tentang masa kini dan masa depan. Tentang bagaimana generasi muda Aceh berusaha membangun masa depan yang lebih baik. Tentang dampak trauma yang berkepanjangan, perjuangan untuk penyembuhan, dan jalan panjang menuju rekonsiliasi. Proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan dari seluruh komunitas. Sebuah seruan untuk keadilan, permohonan untuk pengertian, dan pengingat bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi kehadiran keadilan. Hanya dengan keadilan, kita bisa mencapai perdamaian yang sejati. Saifuddin hanyalah seorang pemuda ketika hidupnya berubah total. Dia adalah seorang pemuda biasa dengan mimpi dan harapan, seperti banyak orang lainnya. Dituduh sebagai simpatisan pemberontak, dia diseret dari rumahnya di tengah malam. Suara langkah kaki yang berat dan teriakan memecah keheningan malam. Matanya ditutup dan tangannya diikat. Dia dilempar ke belakang truk. Udara pekat dengan ketakutan dan ketidakpastian. Setiap detik terasa seperti selamanya. Jantungnya berdebar kencang. Setiap goncangan di jalan mengirimkan sengatan teror ke seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang menantinya di ujung perjalanan ini. Kemana mereka membawanya? Apa yang akan terjadi padanya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepalanya, tanpa jawaban. Dia akan segera mengetahuinya. Truk itu berhenti mendadak, dan dia ditarik keluar dengan kasar. Kegelapan digantikan oleh cahaya yang menyilaukan. Matanya sakit karena perubahan mendadak. Dia berada di dalam rumah Gaudong. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siklus penyiksaan dan keputusasaan yang tak berujung. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Saifuddin mengalami pemukulan, kelaparan, dan kekejaman yang tak terbayangkan. Tubuhnya lemah, tetapi semangatnya berusaha untuk tetap kuat. Rasa sakit fisiknya menyiksa, tetapi siksaan psikologislah yang paling dalam menggoresnya. Setiap malam, dia dihantui oleh mimpi buruk yang tak berkesudahan. Para penjaga di rumah Gaudong adalah ahli dalam menghancurkan jiwa manusia. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan ketakutan untuk mengendalikan tahanan. Mereka menikmati menimbulkan rasa sakit dan menanamkan rasa takut. Tawa mereka yang kejam menggema di koridor yang dingin. Mereka ingin melucuti identitas Saifuddin, menjadikannya hanya sebagai gumpalan ketakutan yang gemetar. Mereka ingin menghancurkan semangatnya sepenuhnya. Namun, di tengah kegelapan, secercah harapan tetap ada. Harapan itu adalah satu-satunya yang membuatnya terus bertahan. Saifuddin berpegang teguh pada ingatan keluarganya. Cinta mereka adalah mercusuar di jurang yang dalam. Setiap kali dia merasa putus asa, dia mengingat wajah-wajah yang dicintainya. Bertahun-tahun kemudian, lama setelah konflik berakhir, hantu-hantu rumah Gaudong terus menghantui para penyintas. Bisikan penderitaan mereka tidak bisa lagi dibungkam. Kebenaran menuntut untuk didengar. Investigasi forensik dimulai di lokasi rumah Gaudong, dan bumi perlahan mulai mengungkap rahasianya.
Pecahan tulang, gigi, dan barang-barang pribadi digali dengan hati-hati. Setiap kepingnya menjadi bukti kengerian yang telah terjadi. Penemuan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Aceh dan sekitarnya. Skala kekejaman yang dilakukan di Rumoh Geudong sungguh mengejutkan. Buktinya tak terbantahkan, sebuah pengingat yang mengerikan tentang kebrutalan yang mampu dilakukan manusia terhadap sesamanya. Bagi keluarga korban, penemuan itu merupakan sumber rasa sakit sekaligus cercah harapan. Rasa sakit itu berasal dari konfirmasi ketakutan terburuk mereka. Harapan datang dari kemungkinan untuk akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai. Pencarian kebenaran dan keadilan telah terjalin. Penggalian di Rumoh Geudong bukan hanya tentang mengungkap masa lalu, tetapi juga tentang mencari pertanggungjawaban untuk masa kini dan masa depan. Bagian 4. Ketakutan Syera, kepedihan seorang putri. Sementara Saifuddin dipenjara di dalam dinding Rumoh Geudong, seorang gadis muda bernama Syera Lestari hidup dalam ketakutan yang tak henti-hentinya. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan. Setiap malam adalah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ayahnya, seorang tokoh masyarakat yang disegani, vokal mengkritik pemerintah. Keterus-terangannya membuatnya menjadi sasaran. Keberanian ayahnya adalah inspirasi bagi banyak orang, tetapi juga membawa bahaya yang tak terelakkan. Syera ingat betul hari ketika ayahnya menghilang. Hari itu terpatri dalam ingatannya, sebuah luka yang tak pernah sembuh. Dia pergi ke sebuah pertemuan di Simpang KKA, persimpangan jalan yang terkenal dengan keberadaan militer yang brutal. Dia tidak pernah pulang. Setiap detik penantian adalah siksaan. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, tetap saja tidak ada kabar tentang ayahnya. Waktu seolah berhenti, namun rasa sakit terus berlanjut. Masa kecil Syera berakhir tiba-tiba, digantikan oleh kecemasan yang menggerogoti, yang tampaknya tak pernah pudar. Keceriaan masa kecilnya hilang, digantikan oleh ketakutan yang terus menghantui. Ketakutan adalah teman setia, bayangan yang mengikutinya kemanapun. Setiap langkahnya dibayangi oleh rasa takut yang tak pernah hilang. Setiap ketukan pintu, setiap mobil yang lewat, membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah ayahnya masih hidup? Apakah dia akan kembali? Apakah dia bernasib sama dengan begitu banyak orang lain yang telah lenyap tanpa jejak? Ketidakpastian itu tak tertahankan. Kisah Syera bukanlah satu-satunya. Banyak yang mengalami nasib serupa. Banyak anak di Aceh tumbuh dalam bayang-bayang konflik, kepolosan mereka hancur oleh kekerasan dan kehilangan. Mereka dipaksa dewasa sebelum waktunya, kehilangan masa kecil yang seharusnya penuh keceriaan. Kisah mereka adalah pengingat nyata akan dampak buruk perang terhadap keluarga dan masyarakat. Setiap keluarga yang kehilangan adalah saksi bisu dari kekejaman yang terjadi. Bagian 5. Pilihan Jamaluddin mengangkat senjata. Jalan Jamaluddin ke Rumoh Geudong berbeda dengan Saifuddin. Dia tidak ditangkap, dia adalah seorang saksi. Saksi atas kenyataan brutal dari konflik yang melanda tanah airnya. Dia telah menyaksikan pembunuhan di Simpang KKA, kekerasan tanpa pandang bulu yang tidak menyisakan siapapun. Gambaran hari itu terpatri dalam ingatannya. Jeritan para korban bergema dalam mimpi buruknya. Pengalaman itu meninggalkannya dengan rasa marah dan ketidakadilan yang mendalam. Dia merasa terdorong untuk bertindak, untuk melawan penindasan yang telah mencengkeram rakyatnya. Jamaluddin membuat keputusan sulit untuk bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka, sebuah kelompok separatis yang memperjuangkan kemerdekaan. Dia percaya bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan dan kebebasan bagi Aceh. Kisah Jamaluddin menyoroti motivasi kompleks dari mereka yang memilih untuk mengangkat senjata di masa konflik. Bagi sebagian orang, ini adalah pilihan terakhir, upaya putus asa untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang yang mereka cintai. Bagi yang lain, ini adalah cara untuk melawan ketidakadilan dan penindasan.